Halo, tuh kali kedua saya datang ke sini. Kali pertama tak pasti, rasa-rasanya ada 1 tahun yang lalu mungkin, atau selepas yang di stadium tuh. Terus ke sini, kemudian ini yang kedua kali. Jadi tadi itu kami pusing dari hadapan masuk daripada awal bangunan, tengok tak nampak orang. Jadi ya bukan tak boleh menuju, boleh aja naik. Jadi Abang Hani pun coba hubungi mungkin sesiapa yang patut untuk dihubungi, tapi tak dapat jawaban juga. Akhirnya kami masuk ke bawah, parking di bawah. Parking di bawah, naik lift, saya dengan santri. Keluar daripada lift, saya dah nampak ada dewan nih. Saya sengaja tak nak masuk. Santri masuk duluan. Saya jalan pusing gitu. Ada kursi jati situ. Saya pun duduk situ dengan Mohsin. Duduk dari pukul 9:05. Saya tampak cikgu lagi sedang bersyarah. Saya pun terus ke sana, duduk. Mungkin Abang Hanif coba hubungi saya. Handphone saya tinggalkan dalam kereta. Memang sengaja kalau ada pengajian saya akan tinggalkan handphone dalam kereta atau di rumah, atau tak bawa langsung. Jadi mungkin ingin saya kongsikan satu pelajaran baru. Bukan satu perkara baru. Benda lama. Paksi ini pada saat bermulanya, yang walaupun saya mungkin agak terkebelakang ikut terlibat dengan paksi, sebab saya terlibat dengan paksi pada tahun 97-98. Bulan 7 masa lawatan patah balik Mesir. Terus 98 saya datang menetap duduk di sini mungkin dalam 4 tahun lebih. Jadi pada waktu itu bermulanya hanya paksa lusta saja. Muslimin pun pada waktu itu paling ada dalam 1 baris setengah jam. Mungkin tak cukup 1 baris. Yang ramai muslimat. Memang sejak daripada dulu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Musliminnya mana? Tak tahu. Jadi sebesar apapun paksi dan dengan cawangan yang ada di sini, tetap perlu dengan kita membuat, ini bukan untuk saya, ini untuk ke depan dan juga untuk kita semuanya. Sultan atau menteri atau gubernur, katakanlah mahadir, siapa yang sekarang nih? Menteri besar kita? Mukhlis. Muhzir atau mukhlis. Sekarang ini 2 kumpulan. Supaya saya tak terlalu jauh cakap ke sana kemari, tolong nanti sebelum Ustaz Fahmi datang adalah yang menunggu di hadapan pintu itu. Jadi sultan, menteri, gubernur itu memberikan pengamanan, perlindungan kepada kita yang sifatnya hanya duniawi sahaja. Aman, tentram, tak ada sembarang cabaran, tak ada sembarang gangguan. Tapi ulama-ulama kita, bukan saya manusia kerdil, banyak dosa, banyak kesalahan, dan banyak silap dan taksir dalam urusan agama dan juga terhadap umat. Ulama-ulama kita mungkin paksi katakan kami sudah bayar mereka. Seberapa banyak pun bayaran atau tunjangan atau habuan yang paksi bagikan, kalau tiap 1 kuliah sampai 1 juta sekalipun masih belum setanding dengan apa yang mereka sumbangkan kepada kita. Sebab mereka untuk keselamatan diri kita daripada ujung sampai ke bawah, agar selamat mata kita, tangan kita, hidung kita, kaki kita, mulut kita daripada segala yang tercela, dan agar dengan kita macam mana agar selamat dunia dan akhirat. Jadi pengamanan daripada luar dan dalam.
Pengamanan daripada dunia, daripada segala cabarannya, tantangannya, problemnya, gangguannya, penyakitnya, itu urusan pemerintah, urusan kerajaan. Tapi pengamanan rohani kita, akhirat kita, masa depan kita, ibadah kita, agar tidak tercemarkan dengan riya, agar tidak sampai tercemarkan dengan ujub dan syirik, agar tidak terbabi diri kepada perkara-perkara bidah, agar tidak terbabi dan terlibat diri kita kepada perkara-perkara mungkar, agar jangan sampai dengan kita menjadi bankrupt nanti di akhirat. Itu tugas daripada para alim ulama. Takkan kalau pada saat dengan pengaman jasmani kita, mesti akan ditunggu 3-4 orang di bawah. Saya tidak minta dihormati, cuman ingin bagi satu peringatan. Tak betul. Ini membimbing hatiku. Berapa ramai daripada usaha Ustaz Fahmi di Kedah sini yang alhamdulillah bening hatinya, tenang perasaannya, semangat ibadahnya, gigih jamaahnya. Insya Allah kalau kita nak buat statistik peranan daripada Syekh Majid kah, dengan Ustaz Badaruddin kah, atau juga Tuan Guru kita yang tua Syekh Tahir, ataupun juga dengan ulama-ulama lain yang pernah membimbing kita, buktinya mana? Daripada hari ke hari semakin ramai dan semakin minat kita dengan agama. Daripada hari ke hari semakin ramai orang-orang yang memenuhi dan membanjiri rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Ini bukan peranan daripada sukan, ini bukan kesan daripada sukan, bukan kesan daripada seniman, bukan kesan daripada atlet, atau juga dengan datu, apakah datu yang badminton tuh, yang uliu apa tak tahu namanya, datu apa cikgu, ada long wing nang badminton tuh lah yang tuanku hadir. Coba supaya kita tahu, sebutkan tuh guru yang mana, ustadz yang mana, hafiz Quran yang mana, yang pada masa akad nikah, resepsi pernikahannya dihadiri oleh Tuan Sultan, bahkan yang di Pertuan Agung atau dengan Perdana Menteri. Sebutkan ustadz yang mana. Jadi kita memang menitik beratkan kepada urusan dunia, tidak menitik beratkan tentang masa depan kesudahan kita nanti di akhirat. Insya Allah tak perlu menteri, cukup yang berhormat saja kalau datang, 3-4 orang tunggu di bawah. Tapi tidak betul kita melayan seperti itu kepada ulama-ulama kita. Bayaran yang tuan-tuan bayar kepada mereka, sebanyak apapun, tetap tidak standing dengan ilmu dan juga dengan derma. Mungkin pada saat nanti kita di akhirat, kita tengok Masya Allah Tabarakallah, oh ya, ini asbab musababnya sentuhan batin daripada Ustaz Fahmi dalam pengajian beliau pada masa di Banjarmasin, itu yang membuat kita rajin beramal dengan satu amalan. Mungkin dengan amalan tadi itu Masya Allah Tabarakallah, mungkin itu asbab kita dapat syafaat, mungkin asbab kita mendapatkan minuman daripada telaga Kausar, mungkin jadi asbab dengan kita rajin berjamaah, mungkin menjadi asbab yang dengan kita boleh bangun tengah malam merintih-rintih berdoa dan menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu peranan daripada siapa? Atlet saja mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Jadi saya tidak berharap untuk dijemput kembali datang kemari, tapi pesan kepada untuk guru-guru kita, nanti saat kami akan datang, adalah yang ambil berat sedikit. Kalau tidak dengan cikgu pun adalah 1-2 orang tunggu di bawah. Sebab kami pun juga datang tepat waktu, jadwalnya pukul 9. Datang tadi terlambat 5 menit saja. Takkan dengan kita masuk lift ke bawah situ, parking di bawah, terus cari tempat jalan tuju sendiri. Tak tahulah, mungkin saya yang salah, barangkali saya yang agak salah. Mungkin itu salah tidak macam itu. Jadi takkan sampai turun ke bawah parking, atau kalau tempat parking di atas naik ke atas dulu, terus dengan kita turun lagi ke bawah. Kan tak susah, mana satu orang tunggu di bawah situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jalan dari sini. Jadi saya memang sengaja saya duduk saja, dan mati saya kalau sampai habis waktu pun saya tidak beranjak daripada kursi jati tadi itu. Seronok dah sambil dengan simbang dengan mosen sampai tengok orang berjualan di situ. Macam tu ceritanya. Jadi kita nak
ada kesinambungan yang pertama, dan juga dengan akhlak karimah, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau dahulu saya berbicara masih di bawah umur 40 tahun. Kalau sekarang saya di TV Hijrah pun kalau saya nak marah-marah, saya marah. Umur 50 untuk apa lagi kita meraihkan makhluk, kalau pada saat itu memang posisi yang betul perlu kita jelaskan. Mungkin kalau tengok TV Hijrah itu tampak, kadang-kadang kalau rekaman mereka kerat, mereka potong. Sebab dahulu mungkin bukan mengampu, tapi kita meraihkan orang. Tapi umur setelah 50, uban sudah mulai naik di kepala dan di dagu. Orang-orang yang kita raihkan atas penggadaian atau atas pertimbangan hukum hakam atau adab-adab ilmu, rasanya itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sepenuhnya. Jadi Rasul diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, agar terpandu kehidupannya, agar terpandu ubudiyahnya, agar terbimbing hati dan juga dengan perasaannya, yang sehingga dengan detik-detik waktu kita, sepanjang waktu dengan peluang umur yang Allah bagikan, tidak ada sedikit pun yang menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Nasi, makanan, minuman, canai, atau juga dengan bahasa sana gadu-gadu. Masya Allah, tabarakallah, dengan krepap, donat, dan juga dengan roti atau juga dengan jenis-jenis makanan lainnya. Tidak ada titik waktu kita yang sia-sia. Itu tidak ada yang dapat memandu agar detik-detik waktu kita menjadi ibadah, duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, berpakaiannya ibadah, bersoleknya ibadah, senyumnya ibadah, hadirnya ibadah. Kecuali kalau semuanya itu terpadu dengan ilmu dan juga ikut bimbingan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh Ustaz Samsuri, yang diajarkan oleh tutu guru kita di sini dan di mana saja kita berada. Jadi kita ingin bukan hanya setakat untuk kita dengar dan juga untuk kita pelajari, akan tapi juga untuk kita amalkan. Nabi kita bersabda, laisa minna, bukanlah daripada umatku, man lam yarham saghirana, yang tidak ada rasa kasihan kepada ada anak yang kecil kita kasihani, yang tua kita muliakan. Sabina man lam yarham saghirana wa yuwaqqir, yang kecil kita sayangi, yang tua kita muliakan. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan mengenali hak-hak para alim ulama. Itu yang Nabi kita pesankan kepada kita. Saya pernah bercakap pada majlis terakhir di Mesir tahun 1998 di hadapan lebih daripada 1.500 orang mahasiswa-mahasiswi dalam satu pertimpunan, dalam satu majlis yang kami bagi tema 4 hari bersama Majlis Al-Banjari. Saya katakan, demi Allah, kalau Syekh Ojail, salah satu daripada ulama besar kami asal daripada Yaman, datang jemput ana, dan profesor atau juga dengan Dr. Mahathir pada waktu beliau jadi Perdana Menteri pun juga datang jemput ana tidak akan hiraukan jemputan Dr. Mahathir. Ana akan perkenankan jemputan daripada ulama. Sebab ulama yang akan memberikan syafaat kepada umat. Lasak tak lasak macam mana, kalau seandainya Allah tak inginkan kebaikan kepada mereka, Allah takkan bagikan ilmu kepada mereka. Dan kita dah tahu dah, ternyata ilmu bukan semudah yang kita khayalkan. Berapa ramai orang yang mengaji tapi ternyata tidak dapat. Berapa ramai orang yang dapat ilmu tapi ternyata tidak dapat mengamalkan. Berapa ramai orang yang mengamalkan tapi masih tercabar amalannya dengan riya, sum'ah, dan ujub. Susah sekali. Jadi ahbabana fillah, kita dipaksi alhamdulillah dari hari ke hari semakin meluas sayap kita dan juga semakin ramai jemaah kita, semakin banyak penggemar dan peminatnya. Tapi tetap saja dengan kita, bukan hanya untuk meluaskan sayap, bukan hanya untuk meramaikan jumlah bilangan, bukan cuma hanya untuk mengajak mereka datang, tapi kerja dalam waktu yang sama, sedikit demi sedikit. Bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan, kita praktekkan dan kita amalkan. Sebab itulah
penggunaan terhadap pancaran cahaya yang menerangi kehidupan seseorang. Kalau pancaran cahaya daripada Al-Quran dan hadis, dan juga dengan perantaraan, penjelasan, keterangan, bimbingan, nasihat, panduan, dan juga motivasi daripada ulama itu tidak kita amalkan, seolah-olahnya dengan kita berjalan dalam kegelapan. Padahal dengan kita memiliki pancaran cahaya yang memandu kita untuk membawa kita kepada alam abadi, alam akhirat, alam yang dengan kebahagiaannya tidak ada satupun benda-benda yang mencemarkannya. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat-nikmatnya kehidupan di dunia, mulai daripada makanan, nikmat, lezat, enak, nyaman, penghujungnya bau busuk. Nikmat-nikmatnya dengan minuman, soyanya, Coca-Colanya, merendanya, jus itu, jus ini, penghujungnya bau busuk. Istri pula ada masa-masa tertentu yang dengan kita tidak dibenarkan untuk menggaulinya. Suami pula yang walaupun tampan dan gagah perkasa, ada waktu-waktu tertentu tidak boleh memberikan layanan apa-apa kepada kita. Itu kenikmatan dunia tercemarkan dengan benda-benda semacam itu. Kenikmatan yang abadi nanti di akhirat, Masya Allah, tabarakallah. Makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya, berpakaianlah sepuas-puasnya, nikmatilah sepuas-puasnya. Kalau dengan kita tak nak ambil berat pun, cukup dengan kita mengambil satu daripada jenis buah-buahannya saja. 1001 rasa ada dengan buah tadi itu. Semuanya nikmat di dalam surga. Itu yang kita targetkan bersama. Itu yang dimaksud dengan raudhatun min riyadil jannah. Sehingga dengan hati kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bagaimana paling tidak karena kita sudah dididik sejak daripada kecil, belajar matematika, 5 campur 5 menjadi 10, 10 tambah 5 berarti 15. Kalau kita sudah boleh pandai mengira dan menghitung seperti itu, jangan sampai dengan kita membuat perbandingan atau mempertaruhkan akhirat dengan dunia. Akhirat adalah untuk selama-lamanya. Dulu lama sekali, mungkin beberapa tahun saya pernah katakan, pakaian yang seperti kita pakai ini setakat sekejap jam aja, tak lama mana. Pakai tudung, tak lama mana. Apakah kira-kira kalau pada saat dengan seseorang buka rambutnya, Masya Allah, tabarakallah, seperti pramugari, buka belah baju sini dibelah, bawah sini pun juga dibelah, Masya Allah, tabarakallah. Saat ketika melangkah, tergiur orang yang melihat. Melangkah bukan melangkah pelan-pelan, melangkahnya luas, terus belah dari sebelah sini, agak-agak bertambah dari rezeki. Agak-agak tambah sehat jasmani. Tidak. Agak-agak boleh tidurnya nyata. Tak mesti. Tidak ada. Pakai tudung, tidak pakai tudung. Tutup aurat, tidak tutup aurat. Buat baik ataupun juga yang sebaliknya. Sama sekali tidak ada kesan dan pengaruhnya kepada kehidupan seseorang. Tapi justru kesan dan pengaruhnya nanti kepada kehidupan yang abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita tidak inginkan yang seperti itu. Jadi sebagai satu anugerah nikmat yang Allah bagikan. Tengok muka, ada yang sama tak? Cikgu Nur Aini, Cikgu Nur, siapa. Ada yang sama tak? Batang hidung pun tak sama. Ada yang mancung, ada yang mancung sekali. Ada yang mancungnya dari atas, ada yang mancungnya di tengah, ada yang mancungnya di samping, ada yang pesek, ada yang pesek sekali, ada yang pesek sekali, ada yang memang rata sama sekali. Macam-macam. Itu semuanya anugerah nikmat daripada Allah Jalla wa'ala. Jelas Allah tak ingin dengan anugerah nikmat yang Allah bagi untuk kita mencabar kehendak Allah, untuk kita durhaka kepada Sang Pencipta. Kenapa? Sebab nikmat-nikmat yang Allah bagikan tadi itu dengan kita tidak pernah meminta, tidak pernah ber-SMS-an dengan malaikat yang mengatur, dan tidak pernah hantar email atau Facebook, ataupun juga tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Maunya seperti apa? Bening, mulus, putih, seksi, ramping. Malaikat, aku tak nak itu seperti Mak Anjang, seperti Mak Lung, seperti Mak Su. Aku nak akan anakku tuh nanti senantiasa ramping
keliling saja seperti serangga. Jadi tak payah pakai tali yang panjang yang dililit-lilit ke perut itu, tidak perlu guna herbal itu herbal ini, urut itu urut ini dan lain sebagainya, supaya senantiasa kelihatan seksi dan cantik. Aku tak nak tolong ya malaikat, tolong dan sampaikan keinginanku ini kepada Allah Jalla wa'ala. Kami dah baca Yasin dan 41 kali agar anakku tuh rambutnya kerinting, hidungnya mancung, kemudian dengan kulitnya lembut dan halus dan senantiasa ceria. Masya Allah tabarakallah. Pernah tak Maci berkomunikasi macam itu dengan Allah? Minta mungkin. Tapi ternyata Masya Allah tabarakallah, minta tak minta berapa ramai yang seketika dengan kita mendukung anak yang pertama, tengok ya Allah leganya, seronoknya, Masya Allah tabarakallah. Tanpa kita memohon dan meminta, Allah bagi dia secara sempurna. Tanpa kita memohon dan meminta, rambutnya kerinting, wajahnya ceria, hidungnya mancung, comel sekali betul-betul. Letih-letih kita pada waktu muntah mengidam tempo hari, beberapa kali masa mengidam, dan juga pada masa hamil besar. Mana ada orang hamil besar jalan santai macam tuh, berarti jalan perut ke depan. Betul. Saya ada istri dan pernah tengok istri saya berjalan pada waktu hamil macam mana. Bukan lagi berjalan yang seperti jalan pramugari atau jalannya Peragawati. Nah, jalan perut ke depan. Tuh, suami pun sudah tak nak, larat tak nak lagi. Bang, yuk kita ke pas ini yang dekat sini nih, mall dekat sini nih, Tasik bukan Pasifik. Yuk bang, kita ke Pasifik yuk belanja. Abang ada kuliah di masjid. Abang yuk kita ke Zayan yuk. Abang tak larat, rasa kurang sehat. Enggak, bukan masalah tak larat, bukan masalah nak kuliah, bukan masalah tak ada waktu, sibuk, enggak. Tak nak, malu tengok istri jalan perut ke depan. Tuh aja. Boleh pastikan separuh daripada kita kalau pada tuh berjalan dengan istri yang sedang hamil besar, mesti Tuan Haji itu nampak ada apa, tengok-tengok barang supaya istri jalan ke muka jauh macam, supaya tidak nampak dia istri kita, supaya nampak dia siapa lah. Pokoknya tidak ada hubungan kita dengan, padahal yang buat istri hamil macam itu tuh Tuan Haji juga sebenarnya. Kita yang punya kerja, kenapa kita segan dan malu? Kenapa kita nak cuci tangan? Itu hakikat. Masa melahirkan lebih parah lagi, bersimbah darah antara hidup dengan mati. Menaran, mahajan kata orang Kalimantan. Sikit lagi. Senang banget, sikit. Terus yang di hospital tuh, sikit lagi, tambah lagi. Dah habis dah tenaga kita, nak tambah apa lagi? Sikit lagi. Allahu Akbar, Allah. Sampai sebut, makku, majak, tolong. Pus keluar. Dia bunyi macam tu kah keluarnya? Saya pun tak tahu. Sebab anak-anak saya lahir, saya dipatah bagi saya masuk. Ada yang bagi saya masuk, saya tertidur. Jadi masa di Citra semalam tuh kuliah petang selepas asar di Masjid Sayyidah Fatimah, Syarifah Fatimah, teringat hospital Citra. Dan sebelumnya pada masa singgah di Masjid Muttaqin, program di sana, tengok ada Masuri. Dulu Masuri dengan Doktora Umaymah, tapi Masuri bukan yang di pojok situ, masih di tengah lagi. Jadi Doktora Masuri bagi dua katil dengan tilam yang empuk. Pada masa cek Ummu Muhammad, kata doktora, masih belum lagi, rahim baru terbuka dalam 2-3-4 cm. Jadi kemungkinan melahirkan sekarang tuh masih belum, mungkin dalam beberapa waktu lagi. Jadi karena dalam beberapa waktu saya pun tidur di samping, tak tahu urusan orang lagi, tidur bismikallahumma amud. Bukan ahya lagi, amud lebih dulu daripada ahya. Untuk oleh-oleh sederhana. Perasaan tak, dengan nama Allah aku hidup dan mati. Kenapa? Padahal kita nak tidur. Bismikallahumma ahya dulu. Sengaja aku atau dengan nama Allah aku hidup dan mati. Sebab memang di dunia ini bukan untuk mati atau juga bukan untuk tidur. Bukan untuk tidur.
Di dunia ini untuk hidup, untuk buat bekalan kita ke akhirat. Seperti itu. Akhirnya saya pun tidur. Bangun. Anak sudah lahir dari samping. Masya Allah, tabarakallah. Seronok kan? Jadi kita alhamdulillah Allah bagikan suatu nikmat ketenangan hati sampai tenangnya pada masa istri nak melahirkan pun masih tenang lagi. Masih boleh tidur lagi. Orang kalau istri nak melahirkan, Masya Allah tabarakallah, jalan ke sini. Jadi dalam film-film saya pun tak pasti. Jarang-jarang juga pergi ke hospital, tapi orang kalau pada waktu nak melahirkan, Mesir khususnya, bolak-balik, mundar-mandir. Itu tidak akan meringankan beban istri, tetap saja tidak akan berubah. Kalau memang perlu dioperate, kena dioperate, yang walaupun mundar-mandirnya sampai ke alur janggus, tetap saja tidak akan memudahkan istri melahirkan. Itu hakikatnya. Seperti itu tadi, Masya Allah, tabarakallah majid. Setelah keluar, hilang rasa perih, rasa sakit, rasa lenguh, rasa jenuh. Bahkan dengan tangisan pertama, Allahu Akbar. Nikmatnya, seronoknya, betul-betul terasa bahagia. Segala derita yang kita rasakan sepanjang tidak kurang daripada 9 bulan tadi itu menjadi lenyap dengan jeritan anak yang pertama. Senyuman manisnya, ternyata dia buka mata sedikit saja, bukan macam itu, begitu aja, paksa buka sedikit, senyum sedikit, tak senyum siapa yang dia senyumi. Masya Allah, tabarakallah, maknya seronok betul, senang sekali. Alhamdulillah. Jadi yang bagi dia cumil dan yang bagi dia cantik tadi itu siapa? Allah. Takkan pada saat Allah bagikan kita lebih dengan segala-galanya, itu ternyata kita jadikan sebagai sarana dan kita peralat dan kita gunakan untuk kita durhaka. Demi Allah, tidak untuk seperti itu. Agar kita lebih bersyukur, agar kita lebih baik, agar kita lebih mulia, agar kita lebih bening, agar kita lebih bertakwa, agar kita lebih dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab kalau orang-orang miskin atau dengan orang-orang yang huduh misalnya, yang kalau pada saat dengan orang-orang miskin, kemampuannya untuk melaksanakan kebaikan tadi itu daripada sudut apa saja. Mungkin kebaikannya banyak dilakukan hanya untuk kepentingan diri pribadi mereka. Tapi orang yang Allah bagi ilmu, yang Allah bagikan harta, yang Allah bagikan jawatan, yang Allah bagikan kedudukan, anugerah yang Allah bagikan kepada mereka, ini boleh dilempiaskan dan diimbaskan dan ditularkan kepada orang ramai. Itu tujuannya. Bukan kekayaan untuk membeli orang banyak. Bukan jawatan untuk menghinakan orang lain. Bukan pangkat tinggi untuk memperbudak rakyat dan masyarakat. Tidak, sama sekali bukan. Itu yang Allah inginkan. Jadi bagaimana kita dengan duit kita yang kita adalah sebagai penyalur semata-mata. Tidak mustahil kalau Allah nakkan kita miskin akan melarat sepanjang hidup kita. Tapi Allah aturkan bagaimana dengan kita menjadi orang yang berkemampuan. Bagaimana dengan kita Allah pilihkan jalur-jalur keuangan yang lebih daripada memadai. Sehingga dapat proyek sana, dapat proyek sini, dapat tender di sana, dapat tender sini. Yang lain bersaing dengan kita tapi tidak terpilih. Bukan karena kita menyogok, bukan karena riswah, bukan karena ada hal-hal dibalik daripada proyek atau juga dengan tender yang kita dapatkan. Anugerah daripada Allah. Allah pilih. Apakah dengan harta yang kita miliki akhirnya dengan kita jadi sombong? Apakah dengan kekayaan yang kita miliki akhirnya dengan kita menjadi angkuh keras, kejam, lasah sekali? Tak ada otak kah? Tak ada akal kah? Coba pikirlah. Begitu gaya orang-orang yang memerintah. Begitu gaya-gaya orang-orang kaya. Mantang-mantang banyak duitnya, sehingga manusia-manusia ramai di kalangan manusia-manusia yang kehilangan harga diri, diperli, dipandang sinis, dipandang rendah, dipandang hina. Jadi kalau seandainya harta boleh bercakap, Bang, aku ini adalah amanah titipan daripada Allah. Ini hanya semata-mata pemberian daripada Sang Pencipta, bukan buat abang, bukan buat Datin, Tengku, ataupun juga dengan Tan Sri atau dengan Ton.
Ada gelar lagi kah lebih tinggi daripada ton? Ton itu gelar diberikan selepas orang mati biasanya. Lepas mati dah menteri tadi itu atau perdana menteri itu baru bagikan gelar ton. Apa untungnya? Satu, tadi oleh-oleh yang pertama, Bismikallahumma ahya wa amut. Kenapa kita dahulukan ahya? Sebab yang ditargetkan kita di permukaan bumi ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu berarti positif. Untuk membangun, untuk membina, untuk menggerakkan, untuk mewujudkan, untuk memakmurkan, untuk menselesaikan, menyenangkan. Semakin banyak ilmu pengetahuannya, semakin pandai dan berkemampuan untuk mewujudkan suasana dan keadaan yang harmoni, khususnya hubungan antara kita dengan Allah, dengan ilmu pengetahuan yang Allah bagikan. Banyak duit dan hartanya, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, harus dapat menyantuni dan juga dapat mengamankan, menentraman, mengatasi kemiskinan-kemiskinan dan juga dengan kekurangan-kekurangan yang berlaku di masyarakat. Bukan untuk memperbudak dan juga bukan untuk menghina dan juga memperli dan memperlekehkan mereka dengan jawatan dan kedudukan yang Allah bagi. Allahu Akbar. Oleh-oleh kedua, Ustaz Fahmi sekejap lagi datang. Tolong Cigu Soekarno kah tunggu bawah atau siapakah Cigu, ada orang tunggu di bawah. Bukan dengan saya. Saya ini memang saya yang mengucapkan mereka tuh senyap ya. Mereka Ustaz Fahmi pernah diantar ke hospital mana di KL. Saya pernah ngamuk juga di KL. Macam tu kah pada masa beliau sehat, Syekh Fahmi Zamzam, Ustaz Fahmi. Tapi pada masa stroke atau juga sedikit gangguan kesehatan dengan beliau, beliau pakai taksi atau pakai kereta macam mana? Yang 1000 orang di hadapan tadi itu tak adakah 1, 2, 3, 4, 5 orang yang berinisiatif yang meminjamkan atau yang membawa hantar hospital sampai kita pasti di mana, ward mana dan dengan rawatan yang seperti apa? Banyak sungguh kah kalau kita berkhidmat seperti itu, yang dengan khidmat dan layatan kita akan ada timbangan dan balasannya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala.